Assalamualaikum kawan-kawan receh. Kali ini aku berbagi kisah tentang suami yang ngerasa paling capek sedunia. Mungkin cerita ini bisa kita jadikan pelajaran dan motivasi untuk kita semua, bagi yang mendengar ataupun yang menyaksikan. Kita mulai ya. Aku seorang perempuan yang menikah terpaksa menerima dia sebagai suami. Karena kenapa aku merasa terpaksa? Karena dia bukan lelaki harapan dan pujaanku. Aku ngerasa pendidikanku tak setara dengannya. Aku lulusan SMA, dia lulusan S3. Namun entah mengapa ia mencoba serius kepadaku. Berbagai macam cara agar aku bisa menerima dia, tapi lagi-lagi aku belum bisa menerimanya. Padahal dengan titel yang ia punya seharusnya aku merasa bangga. Begitu juga dengan dia, dengan titel yang dia punya seharusnya ia mencari istri yang setara dengannya, minimal S1. Tapi ternyata entah apa yang dipikirannya yang membuat dia kepincut denganku. Aku mencoba berkomunikasi dengan Tuhan. Aku mencoba sholat, istikharah. Karena dia bukan lelaki idamanku. Gelarnya S3 tidak menjadi diriku silau. Lelaki idamanku adalah seorang yang sederhana, yang bisa mengajakku bangun malam dan lebih dekat lagi ke Tuhan. Dan yang paling aku dambakan adalah partua yang sayang seperti anaknya sendiri kepadaku. Entah mengapa hatiku luluh. Perjalanan pernikahanku yang aku rasa terseok-seok, ingin rasanya aku mengakhiri pernikahanku. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan hampir 10 tahun pernikahanku. Ujian setiap saat datang dan aku masih belum merasa dia adalah orang yang spesial karena dia bukan idamanku. Rasanya aku ingin mengakhiri pernikahanku. Sifatnya yang cuek dan tak menghargai karena aku tak berpendidikan dan tak memilih penghasilan sebesar penghasilannya. Aku memang ibu rumah tangga, tapi aku tidak mau bergantung kepada suamiku. Aku berusaha kecil-kecilan, jualan online sebisaku. Setelah menikah aku mencoba mencari kesibukan berjualan online. Alhamdulillah bisa memenuhi diriku. Namun suamiku seolah-olah ketika memberikan uang kepadaku, entah itu untuk kebutuhan sehari-hari dan anak-anak, ia ngerasa besar kepala. Padahal uang yang ia berikan hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, bayar listrik, sekolah anak, dan kebutuhan harian belanja. Tak sedikit pun dia memberikan kepadaku untuk nafkah diriku. Dan aku pun sadar dan takut untuk mengambil uang pemberiannya itu untuk kebutuhan pribadiku. Kebutuhan pribadiku, pakaian, minyak wangi, skincare, dan lain sebagainya, semua dari hasil jerih payahku. Tidak pernah sedikit pun aku menikmati dari hasil suamiku. Seperti biasa selepas pulang kerja, ia hanya berbaring di kasur atau di depan komputer. Berbaring di kasur dengan tangan di handphone di tangannya. Tak pernah bertanya padaku, apakah aku capek?
seharian di rumah mengurus rumah dan anak-anak. Bagaimana kondisi anak-anak seharian? Tak ada kata terima kasih sama sekali, atau sikap peduli kepada anak-anak ataupun kepadaku. Ia cuek, diam. Sepertinya kosakatanya sudah habis ketika di rumah. Aku ngerasa aku ini dinikahi bukan untuk mendampinginya, tapi hanya untuk dijadikan sebagai pembantu. Nafkah batin hanya datang ketika dia butuh. Itu pun tak melihat kesiapanku, siap atau tidak. Pokoknya ketika dia ingin, aku harus nurut. Dia tak pernah mau tahu aku ini siap atau tidak. Apalagi nafkah lahir. Ia hanya memberikanku uang yang cukup, mungkin hanya 2 minggu. Selebihnya, ketika aku keluhkan, ia hanya diam tanpa berusaha. Entah kemana uang yang ia punya. Karena ketika aku tanya, ia selalu marah, selalu tersinggung. Lambat laun, aku jadi malas untuk bertanya kemana saja aliran dana, gaji, dan penghasilan yang dia punya. Aku ngerasa lelah sendiri. Setiap malam aku ingin sekali dibangunkan suamiku untuk bermunajat sama Allah. Bersujud bareng, tapi tak pernah ada. Gelar S3-nya tidak mengajakku lebih dekat lagi kepada Tuhanku. Ia hanya tidur pulas, mendengkur, dan asik mendengkur. Seolah-olah hanya dia yang capek seharian. Ia tak pernah mau tahu dapur bisa ngebul atau tidak. Ia tak pernah berpikiran meringankan tangannya untuk membantu untuk sekedar mencuci piring bekasnya makan. Ia cuek, melempar handuk kemana saja, dan cucian yang menumpuk di mana saja. Ia pun tak pernah menghiraukan. Apalagi kalau ada lantai kotor, rumah berantakan, sepertinya tak pernah mau tahu. Dan yang aku paling tersinggung adalah ketika bajunya belum dicuci, dia bilang, "Ngapain aja kamu seharian di rumah?" Sedangkan dari buka mata sampai aku menutup mata seharian, sampai malam lagi, aku mengerjakan rumah tangga dan mengurus anaknya tanpa pernah istirahat. Aku ingin menangis, dadaku sesak. Ternyata ia menikahiku untuk dijadikan babu rumah tangga. Tidak ada komunikasi intens membicarakan tentang kita berdua, membicarakan masa depan anak-anak. Yang ada, aku harus mengerti dia. Lagi-lagi aku harus mengerti. Apa yang aku harus lakukan? Setiap malam aku adukan semua pada Tuhan, meminta perubahan sikap suami agar bisa membimbing diri ini. Namun tak kunjung datang. Aku harus terus berusaha dan berharap sama Tuhan. Jika gagal, aku harus mencoba lagi. Tapi sampai kapan Tuhan? Sampai kapan aku harus meminta? Aku ngerasa lelah. Tiba-tiba aku disadarkan oleh sesuatu, bahwa jika aku merasa lelah dengan sikap suamiku, berarti aku belum ikhlas menjalani ibadah terpanjang ini. Ibadah yang sangat berat, pasti pahalanya sangat besar. Aku harus lebih bersabar yang banyak. Masalah suami masih berperilaku kurang baik sama diri ini, itu bukan urusanku. Itu adalah urusan suamiku dengan Tuhan, yang suatu saat akan ada pertanggungjawabannya. Tugasku sebagai istri adalah bagaimana caranya menjadi istri soleha yang selalu baik di mata Allah. Jangan terlalu berharap kebaikan suami, karena bisa membuat kita sakit hati dan merusak keikhlasan. Perbaiki diri agar Allah selalu menolong. Tiba-tiba
Pemikiran itu datang ketika aku selalu bersujud, menangis di pangkuan Tuhan. Ternyata aku tersadar bahwa diri ini menjadi seorang istri masih belum ikhlas menjalani aktivitas, menjalani ibadah-ibadahku, ibadah yang paling terpanjang. Cerita ini adalah inspirasi dari teman. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa.